Cerita film ini berlatar di daratan Skotlandia, Inggris pada tahun 1790-an. Hiduplah sebuah keluarga sederhana, seorang gadis bersama ayahnya. Sang ayah dulunya seorang samurai, tapi kini memilih hidup damai. Mengisi hari-hari sebagai seniman sirkus boneka keliling. Walaupun sang ayah dulu mantan seorang samurai, kini dirinya hanya ingin mencari nafkah dengan cara yang lebih tenang. Namun, tidak dengan putrinya yang bernama Tornado. Ia sering merasa jenuh dengan kehidupan keliling seperti ini. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke desa. Mendengar itu, sang ayah berusaha menenangkan Tornado. Ia berjanji, suatu saat nanti mereka akan kembali ke kampung halaman. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok bandit dipimpin oleh Sugarman sedang menikmati hasil rampasannya. Sugarman terlihat puas setelah mendapatkan 2 kantong penuh emas. Ia berniat membagikan emas itu kepada seluruh anak buahnya. Namun, ada satu orang yang tidak sepakat, Little Sugar. Ia merasa pembagian itu tidak adil. Menurutnya, hanya sebagian yang bekerja keras, termasuk dirinya sendiri. Little Sugar pun menuntut agar pembagian dilakukan sesuai kontribusi masing-masing. Perkataan itu membuat Sugarman murka. Lalu ia memerintahkan 3 anak buahnya, yaitu Lazy Lake, Squid Lips, dan Mac, untuk segera memindahkan emas itu ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Tornado dan ayahnya pun memulai pertunjukan di hadapan warga sekitar. Kisah yang mereka bawakan adalah tentang seorang samurai yang keluarganya dibantai oleh ninja. No. I want to see her. Awalnya, pertunjukan berjalan lancar, tapi perhatian Tornado terpecah saat melihat Lazy Lake dan kawan-kawan ikut menonton sambil membawa 2 kantong emas. Tak disangka, tiba-tiba seorang anak laki-laki mencuri kedua kantong emas itu di tengah kelengahan mereka. Anehnya, Little Sugar yang melihat kejadian tersebut hanya diam saja, membiarkan hal itu terjadi. Ternyata dari awal ia memang punya niat untuk mengincar seluruh emas itu untuk dirinya sendiri. Melihat aksi si bocah, Tornado pun jadi tidak bisa konsentrasi pada pertunjukan. Begitu acara selesai, Tornado langsung mengejar anak itu dan tanpa ragu menyembunyikannya bersama 2 kantong emas di bawah kolong gerobak mereka. Ia kemudian memberikan 1 keping emas, lalu menendang si anak keluar dari gerobak. Sayangnya, perjalanan mereka tidak mulus. Gerobak harus berhenti karena terhalang pohon tumbang. Mereka pun terpaksa turun untuk membersihkan jalan. Di saat sang ayah sibuk, Tornado malah keluar dari gerobak dan masuk ke dalam hutan. Diam-diam, ia mengubur emas itu di bawah sebuah pohon. Setelah selesai mengubur emas, Tornado pun kembali menemui ayahnya. Namun, belum sempat mereka beristirahat, Sugarman dan anak buahnya tiba-tiba muncul di sana. Mereka berhasil menangkap si bocah tadi, yang masih menyimpan 1 keping emas di kantongnya. Saat diinterogasi, bocah itu secara polos menunjukkan bahwa Tornado lah yang mengambil 2 kantong emas itu. Sugarman tentu saja langsung curiga pada sang ayah Tornado. Ia mendekati ayah Tornado, menuduhnya terlibat dalam pencurian. Meski sebenarnya tidak tahu-menahu soal emas tersebut, sang ayah tetap berusaha bersikap tenang. Namun, situasi semakin tegang, hingga salah satu anak buah Sugarman menembakkan anak panah tepat ke dada sang ayah. Listen to your father. Di detik-detik terakhir hidupnya, ayah Tornado masih sempat menusukkan pedangnya ke tubuh Sugarman hingga melukai perutnya. Namun akhirnya sang ayah ambruk, meninggalkan Tornado dalam duka yang amat dalam. Menyaksikan ayahnya meregang nyawa, Tornado dan si bocah kecil langsung berlari menyelamatkan diri. Mereka lari melewati bukit dan hamparan rumput tinggi, hingga akhirnya si bocah bersembunyi di balik pohon besar, sementara Tornado nekat masuk ke rumah seorang bangsawan yang sedang sepi. Tak lama berselang, Sugarman dan para banditnya juga menerobos masuk ke rumah itu. Mereka memaksa masuk dan menyiksa pemilik rumah demi mencari keberadaan gadis yang mereka incar. Saat para bandit menyisir seluruh penjuru rumah, Tornado menyelinap naik ke lantai 2 yang terlihat rapuh.
Benar saja, lantainya ambruk saat salah satu bandit mengejar, menjatuhkan si pengejar itu tepat di atas piano lama yang ada di bawahnya. Walaupun sudah mencari kemana-mana, Tornado tetap tak ketahuan. Setelah memastikan suasana mulai tenang, para bandit keluar dan bermusyawarah untuk menyusun siasat baru. Namun sialnya, begitu Tornado keluar dari persembunyian, ia langsung ditangkap oleh Little Sugar. Anehnya, Little tidak langsung menyerahkan Tornado pada Sugarman, melainkan memaksanya menuju tempat emas yang disembunyikan. Sebelum rencana Little terlaksana, Sugarman memanggil Little dengan nada tegas, menyuruhnya kembali bergabung dengan kelompok. Little pun mau tak mau melepaskan Tornado dan kembali pada Sugarman. Sugarman lalu menginstruksikan semua anak buahnya untuk menyebar di sekitar danau dan bertemu lagi di titik kumpul dengan kereta. Sebenarnya Little hendak dipasangkan berjalan dengan Kitten, tapi ia menolak dan ingin sendiri. Penolakan itu membuat Sugarman makin marah dan memaksa Little mematuhi perintah. Kemudian Sugarman yang mulai merasakan perih di perutnya akibat luka tusukan terlihat duduk kelelahan. Tapi ia masih berusaha keras menyusul anak buahnya. Sementara itu, Tornado yakin situasi sudah cukup aman. Ia pun melanjutkan pelarian dan akhirnya tiba di sebuah kelompok sirkus keliling. Tornado langsung masuk ke salah satu gerobak, meminta perlindungan pada Buck, anggota sirkus yang ternyata mengenal dirinya. Dalam kondisi menggigil, Tornado bersembunyi di bawah selimut. Buck pun menanyai kabar sang ayah. Dengan mata yang sembab, Tornado menceritakan apa yang baru saja menimpa keluarga mereka. Tak lama kemudian, Sugarman beserta rombongan bandit datang ke markas sirkus dan langsung menuju salah satu gerobak milik pemimpin sirkus, seorang pria tua bernama Vienna. Tampak jelas dari gelagat mereka, Sugarman dan Vienna sudah saling mengenal, dan di antara mereka ada sejarah lama yang menegangkan. Di luar, Little Sugar diam-diam mengintai dari kejauhan. Di dalam gerobak, Sugarman mulai menginterogasi ayah Vienna soal keberadaan Tornado. Namun Vienna tetap bersikukuh tidak tahu apa-apa. Ia malah balik menyinggung tentang pencurian emas di gereja, membuat Sugarman tersinggung dan makin waspada. Sebelum suasana bertambah panas, salah satu anak buah Sugarman tiba-tiba memanggil, memberitahu bahwa bocah laki-laki tadi tanpa sadar telah masuk ke area sirkus dan langsung ditangkap. Buck, anggota sirkus yang sempat mencoba menolong Tornado, kini juga tak bisa berbuat banyak. Akhirnya Tornado dan bocah itu sama-sama tertangkap. Saat eksekusi hampir dilakukan, Buck tiba-tiba bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha memberikan kesempatan kepada Tornado dan si bocah untuk melarikan diri. Usahanya berhasil, meskipun ia sendiri akhirnya tumbang. Sementara itu, luka tusukan di perut Sugarman makin parah, tapi ia tetap memimpin pengejaran. Pelarian Tornado bersama bocah kecil itu pun tidak berjalan mulus. Dua anak buah Sugarman terus memburu mereka tanpa henti. Sugarman lalu membakar seluruh gerobak sirkus beserta semua perlengkapannya. Para anggota sirkus berlarian ke hutan demi menyelamatkan diri. Di tengah kejar-kejaran itu, bocah kecil tak beruntung tersebut terkena panah, membuatnya terjatuh dan akhirnya tertangkap. Tornado yang berlari agak jauh di depan justru diadang oleh Little Sugar. Ternyata, sedari awal Little Sugar sudah membuntuti Tornado. Ia kini memaksa Tornado untuk menunjukkan di mana emas itu dikubur. Namun baru saja mereka berjalan, Sugarman dan anak buahnya muncul di hadapan mereka. Saat itu juga, suasana jadi makin menegangkan. Rencana Little terbongkar, dan ia berusaha menyerang Sugarman. Namun, Sugarman justru membunuh Little dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Sugarman membiarkan Tornado pergi begitu saja. Dengan hati yang remuk, Tornado segera kembali ke gerobak tempat jasad ayahnya terbaring. Ia menangisi kepergian orang yang paling ia cintai, lalu menuju tempat emas yang sempat ia sembunyikan. Namun, emas itu ternyata tidak ada di tempat asalnya. Beberapa meter dari sana, ia malah menemukan bocah kecil tadi dalam kondisi sekarat. Tornado buru-buru membawanya ke dalam gerobak agar bisa dirawat. Dengan napas yang tinggal satu-satu, bocah itu berkata bahwa emasnya hilang, sementara Tornado merasa yakin semestinya emas mereka masih aman.
Saat ia merenung, Tornado teringat firasat bahwa ayahnya mungkin telah memindahkan emas itu lagi. Ia pun mencari dan benar saja, emas itu disimpan di atas pohon besar. Tornado mengambilnya. Namun ketika ia kembali dengan membawa emas itu, bocah kecil tersebut sudah tidak bernyawa. Yang lebih menyedihkan, Tornado pun tidak pernah tahu siapa nama anak itu. Satu-satunya yang ia tahu, mereka sudah berbagi pelarian, kesedihan, dan secercah harapan bersama. Pada malam itu, suasana begitu sunyi. Sisa rombongan sirkus memilih berlindung di hutan, sementara gerobak dan perlengkapan mereka habis dilahap api. Sementara itu, di tempat lain, Sugarman dan para banditnya tengah beristirahat sambil menunggu fajar, bersiap melanjutkan perburuan. Di antara pohon-pohon hutan yang sunyi, Tornado kini menguburkan ayah dan bocah kecil itu. Ia mengucapkan salam perpisahan yang penuh haru. Ia tidak punya siapa-siapa lagi, hanya sebuah tekad yang diwariskan sang ayah. Kehormatan serta keberanian tidak boleh diperdagangkan dengan harta apapun. Tornado pun mempersiapkan diri. Ia membawa pedang pemberian ayahnya dan beberapa anak panah sebagai bekal untuk bertahan hidup. Kini, semangatnya sudah berbeda, bukan sekedar menghindar, tapi juga untuk memperjuangkan harga diri dan amanat sang ayah. Di sisi lain, Sugarman duduk termenung di puncak bukit, menahan sakit pada luka di perutnya. Dalam diam, ia menemukan jasad Kitten, salah satu anak buahnya yang rupanya menjadi korban Little Sugar. Pemandangan itu justru membangkitkan kembali semangat dan amarah Sugarman. Ia memutuskan untuk tidak menyerah, bahkan di tengah malam sekalipun. Tornado dengan sisa tenaganya menyeret kantong-kantong emas melintasi danau. Namun tiba-tiba ia mengambil keputusan mengejutkan. Seluruh emas itu ia buang ke dasar danau. Seolah ingin menegaskan bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada kekayaan. Sementara Sugarman hanya menemukan gerobak kosong milik ayah Tornado, ia makin murka. Ia memerintahkan anak buahnya berpencar dan terus mengejar. Pagi hari pun tiba. Emosi Tornado masih membara, berhadapan dengan salah satu anak buah Sugarman yang ternyata membawa pedang milik ayahnya. Tanpa ragu, pertarungan pun terjadi. Dengan mudah Tornado berhasil menebas lawannya. Got you with it. That's my father's sword. Lalu mengalahkan satu lagi bandit yang bersembunyi di atas pohon dengan keterampilan memanahnya. Take another step. Satu demi satu, para bandit tumbang di tangan Tornado, sampai akhirnya ia harus berduel dengan anak buah Sugarman yang bersenjata api dan berkulit gelap. Dengan kecerdasan dan kecepatan yang diwariskan dari sang ayah, Tornado pun berhasil mengalahkannya. Setelah suasana sedikit tenang, Tornado kembali ke bekas lokasi sirkus. Ia tertegun memandangi sisa-sisa gerobak yang gosong dan hancur. Di sana ia mendapati seorang anak buah Sugarman yang terluka parah. Namun kali ini Tornado memilih tidak membunuhnya. Kemudian ia berjalan menembus hutan, hingga akhirnya menemukan Sugarman yang sudah sekarat dengan luka dari pedang ayah Tornado. Di detik-detik terakhir hidupnya, Sugarman mengakui semuanya.
Ia sadar bahwa baik Tornado maupun ayahnya memang samurai sejati. Ia pasrah dengan nasibnya, dan Tornado pun memilih membiarkan Sugarman meninggal perlahan karena luka lama itu. Setelah semuanya usai, Tornado kembali ke makam ayahnya. Ia meletakkan pedang warisan keluarga di atas pusara sang ayah dan berpamitan untuk terakhir kalinya. Dalam kegundahan, ia mendatangi Vienna sang pemimpin sirkus lalu bertanya lirih, "Apakah aku ini seorang pembunuh atau samurai?" Vienna dengan lembut menjawab, "Kau adalah Tornado." You are Tornado. I am Tornado. Mari bantu channel ini berkembang lebih baik lagi dengan tekan like, tinggalkan komentar, jangan lupa subscribe dan support. Terima kasih sudah menonton.